Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Gemini, selamat datang di channelku Gemini Love Reading. Ya, energi percintaan, bacaan percintaan untuk para Gemini di September. Gemini. Kita melihat energi percintaan di bulan September ya. Secara energi ya, secara emosi saya lihat apa keadaan Gemini di September. Teman-temanku Gemini, kita dalam general reading. Energi yang terjadi mungkin saja vice versa. Energi yang terjadi mungkin saja maju atau mundur. Energi yang mungkin juga tidak bisa resonate ya, karena ini bacaan umum. Karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi Gemini bijak dalam menyikapi bacaan umum. Gemini. Apa sih energi percintaan Gemini di September? Oh, ada cross. Beban dan penderitaan, masalah. Namun ini juga bercerita tentang spiritualitas apapun agama kamu. Oke? Ayo kita ambil 9 kartu ya. Gemini ini nggak kelihatan. Oke, ini kelihatan akhirnya. Kesampingkan dulu biar nggak bingung. Penanda untuk Gemini di sebelah kiri ya. Gemini. Berpatokan di penanda teman-teman. Ini kalau yang udah sering lihat video saya, ini pasti tahu ya. Saya itu bacanya harus dikasih penanda, nanti dia kemana-mana ya. 9 kartu untuk kamu Gemini. Oh, apa ini kejadiannya? Ya karena energinya udah kelihatan ya, teman-teman. Iya. Oke. Oke. Ini bercerita tentang spiritual ya. Ada cross, ada bintang. Yes, ayo kita mulai. Gemini. Saya susun ya, biar rapi. Kalau nggak rapi nanti membacanya nggak bahagia. Gemini. Oke. Gemini, ini energinya cross ya. Ini energinya menggambarkan masalah ya. Energi yang juga bercerita tentang spiritual. Kenapa seperti itu? Ya, seperti saya katakan, segala hal yang itu berbentuk masalah, beban, penderitaan, rasa sakit itu akan membangunkan jiwa. Jadi kalau ada cerita-cerita yang di situ ada rasa-rasa yang mungkin kita katakan tidak enak, tidak nyaman, itu sebenarnya ada cerita pembentukan untuk jiwa kamu, ya. Tergantung kamu dapat apa enggak. Kalau nggak dapat rugi, udahlah. Di kehidupan nyata kita punya masalah ya. Kalau nggak ada dapat di jiwanya, kasihan sekali, rugi. Oke, Gemini, ayo kita mulai general reading. Cross ya, di sini energinya negatif. Bisa saya gambarkan beban, penderitaan. Gemini, saya juga berbicara tentang spiritualitas di sini karena kartumu bercerita tentang spiritualitas, ya. Gemini, ini ada banyak problem yang kamu lewati, ya. Gemini, di dalam cerita percintaan, karena kita membaca energi cinta ya. Di dalam cerita percintaan Gemini, saya melihat ada suatu hal yang di sini. Itu ada crossroad ya, tangga yang bercabang dua itu menggambarkan kondisi kamu, hati kamu, ya.
Kamu berada pada kondisi yang di sini harus memilih, harus membuat keputusan, harus apa namanya ya? Ada dua di sini. Ya, hatimu nggak bulat, hatimu pecah ini separuh-separuh. Oke? Keadaan yang dimana kamu harus menentukan pilihan. Ya, galau sekali, bingung sekali. Karena apa? Saya melihat di sini ada jarak antara kamu dan pasangan. Ada jarak antara kamu dengan kekasihmu. Ya. Sementara di sini kamu setia menunggu. Oke? Tetapi di sini ada jarak. Sepertinya dia menghilang. Dia seperti menjadi misteri gitu ya. Dia pergi meninggalkan kamu, menjarak. Ya. Apapun itu. Ini juga ada gambaran cinta LDR. Cinta segitiga juga ada, cinta yang rahasia di sini, sehingga kamu harus menentukan pilihan, ya, mau yang ini atau yang ini, harus begini atau begini, pilih dia atau dia. Oke? Jadi kalau dilihat kondisi kamu sebenarnya kesepian sekali. Mungkin punya pasangan, mungkin punya hubungan tapi sepi. Salah satunya LDR, salah satunya cinta segitiga yang membuat kamu tidak bisa selalu bersama sehingga ada rasa kesepian, ya. Kalau ini hubungan cinta para lajang, saya lihat ini entah apa sebabnya, ya. Tiba-tiba kekasihmu, ya, ini menghindar. Ada jarak di antara kalian, oke? Tiba-tiba seperti ada misteri. Kenapa dia sulit dihubungi? Kenapa dia menghindar? Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Ada yang seperti itu. Energi bisa vice versa. Saya nggak tahu apakah ini energi dari kamu Gemini, ya. Sehingga yang kamu rasakan di sini adalah beban dan penderitaan. Ya, rasa sakit. Ada beban, ada penderitaan, hubungan yang akhirnya stuck atau kandas. Hubungan yang kalau berjalan juga ini sulit berkembang. Oke, saya melihat Gemini kamu setia di sini, ya. Kamu menunggu, kamu diam di sini. Beban, derita, luka, tapi kamu ada di sini, kamu tidak menghindar. Ya, dan sampai pada akhirnya Gemini, saya melihat kamu nanti melepas. Oke? Kamu melepas, kamu di sini ya, seperti saya katakan ya, karena beban yang kamu tanggung, beban yang kamu pikul, kamu menemukan suatu kedewasaan yang di sini larinya ke arah rohani, pencerahan yang membuat kamu stabil, membuat kamu lebih baik, ya. Jadi katanya di sini segala hal yang membingungkan, beban dan penderitaan itu membuat kamu lebih baik, membuat kamu lebih kuat, ya. Jadi Gemini, jangan takut, ya. Ini energi kamu, memang kamu ini pertengahan bulan kuat sekali, dari awal pertengahan bulan sampai akhir bulan ini memang saya melihat energi kamu berjuang, kamu bertahan, ya. Energinya negatif, cross ini beban dan penderitaan, ya. Tapi di sini juga Gemini, ini seperti saya katakan, sebenarnya ada pembelajaran yang harus kamu dapatkan, ya, pembelajaran yang larinya ke arah batin. Oke, saya melihat ini kedepannya kamu akhirnya, para Gemini akhirnya melepas, para Gemini akhirnya menyerah, ya, melembut. Oke. Menerima, belajar beradaptasi dengan apapun yang terjadi pada kamu. Ada banyak kasus di sini loh, ada banyak kasus untuk para Gemini. Karena ini bacaan umum, ya. Karena bacaan umum saya bisa melihat di sini cinta segitiga. Ada cinta yang di sini entah apa, di sini ada masalahnya sehingga kalian menjarak. Ya. Jadi Gemini, beban dan penderitaan yang membawa rasa sakit. Rasa yang di sini kamu menuju lebih baik, oke? Beban dan penderitaan yang di sini kamu tetap menunggu dengan setia, ya. Beban dan penderitaan yang membuat kamu selalu kesepian. Beban dan penderitaan karena jarak, ya, karena kamu harus memilih, karena kamu harus mengakhiri atau melepas, oke? Beban dan penderitaan karena kamu harus terhenti, itu tanpa sadar. Gemini, lihatlah, ini ada the star, ya. Ini tentang spiritualitas terbangun dari semua rasa-rasa yang kamu lewati di sini. Ya, teman-teman, terkadang kita tidak bisa merasakan,
Kita hanya tahu melihat rasa sakit. Kita hanya bisa melihat jika kejadian itu buruk, ya yang buruk terjadi. Pernahkah kalian menyadari di sebalik itu Gemini, suatu hal yang terang benderang di sini terjadi di dalam batinmu, ya? Karena keadaan yang di sini tidak mau memaksa kita harus menyerah, memaksa kita harus menundukkan diri kita, melepas, ya. Akhirnya kita harus beradaptasi dengan keadaan itu. Itu membuat tanpa sadar batinmu tertempa, ya. Kamu seperti, lihat, seperti dilahirkan kembali, keluar dari masalah. Kamu akan menjadi orang yang lebih kokoh. Kamu menjadi orang yang lebih dewasa. Oke? Kalau dalam percintaan, kartu ini saya artikan ini melepas, ya, semua perasaan. Ini gairah, ya, gairah, bahkan ada seks di sini, ada romansa. Ini tentang, kalau intimasi ini dewasa sekali, ya, bahkan ada seks di sini. Kamu mulai melepas itu, ya, hasrat-hasrat yang mengungkung kamu mulai melepaskan itu, ya. Awal, pertengahan bulan, akhir bulan, ya, saya melihat kamu mulai melepas, mau tidak mau kamu menundukkan hasratmu. Banyak hal yang di sini terlepas dari kamu, banyak hal yang di sini tidak sesuai dengan keinginan kamu di dalam kisah percintaan. Tapi tanpa sadar Gemini, kamu akhirnya mau tidak mau, ya, keadaan membuat kamu harus menyerah, ya. Kamu tidak kalah Gemini, lihatlah, ya. Ketika kamu berhasil menyerah, kamu melepas, ya, menyerah hasrat kamu, ya. Hasrat kamu yang tadi ngotot ingin bersama, akhirnya menyerah, ya sudahlah, seperti itu. Ada yang bersinar di dalam dirimu, batin dan jiwa, ya teman-teman. Lihat Gemini, kamu seperti dilahirkan kembali, atau di sini ada peluang awal kembali untuk kamu, ya. Kamu akan bersinar walaupun di sini ini bir, ya. Bir ini menggambarkan kamu akan kokoh dan kuat walaupun penuh dengan kendala dan rintangan, ya. Karena apa? Pelajaran dan hikmah ada di sini. Kamu dapatkan, ya, dari pengalaman-pengalaman. Karena ini cross ini tentang karma juga, ya. Masalah dan penderitaan itu datang dari hasil perbuatan kita. Oke? Memang ini dikatakan kartu takdir. Apa itu takdir? Takdir itu suatu hal yang terjadi ketika 4 unsur alam semesta, ya, mendukung untuk terjadi atau untuk tidak terjadi. Itu takdir. Oke? Kenapa itu terjadi? Ya, ini efek dari perbuatan kita, ya. Jadi Gemini akhirnya belajar menerima, belajar melepas. Oke, Gemini ini bagus sekali kartunya, dualitas, ya. Seperti saya katakan, kita manusia di sini sebenarnya ada dualitas, ada dua sudut pandang yang bisa kita pandang. Namun sayangnya kita hanya memandang satu sisi. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita hanya tahu itu suatu hal yang negatif, suatu hal yang buruk terjadi untuk kita, ya. Kita tidak melihat hal di sebalik itu, karena kita selain kita makhluk fisik, kita juga makhluk jiwa, ya. Di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan fisik, mungkin kamu terlihat rugi, mungkin kamu terlihat kasihan, ya, si Gemini, cintanya menyakitkan. Namun di sebalik itu, ya, kita juga makhluk batin yang dengan segala hal terjadi di sini, batinmu bersinar, ya. Jadi bagaimana kita mau katakan ada hal yang baik dan buruk? Makanya saya itu selalu mengatakan hal baik dan buruk itu satu, ya. Sehingga nggak ada hal yang namanya baik, nggak ada hal yang namanya buruk, ya. Karena terjadi buruk menurut kita di sisi fisik kita sebagai makhluk jasmani, ada hal yang baik terjadi di sisi kita sebagai makhluk ruhani, makhluk batin. Kita jiwa juga. Oke? Jadi Gemini, ya, ini ceritanya lari ke, setiap saya membaca Gemini ini kuat lari ke spiritual, ya. Jadi Gemini, lalu Scorpio dan Cancer, saya lihat ini entah ya 2020 ini, ya, mungkin banyak dari kelompok mereka yang terbangun spiritual, ya. Itu bagus, itu baik. Jadi teman-teman, para Gemini yang mungkin saat ini merasa sepi, sendiri, merasa beban dan penderitaan, merasa bingung, merasa memberontak, harus melepas, ayo bersabarlah,
ya, bersabar. Karena ada hal yang baik yang sedang terjadi di dalam jiwamu. Kamu diajarkan untuk menyerah, kamu diajarkan untuk bersabar dan menerima kenyataan, bebas dari pemberontakan. Oke, bebas dari kemelekatan. Ini penempaan semesta. Namun Gemini, kembali saya katakan, kita dualitas ya. Kita makhluk dua dimensi, kita manusia kasar, jasmani, juga kita makhluk jiwa, rohani. Semuanya kembali kepada kamu, ya. Penempaan ini akan terjadi ya kalau kamu rela ditempa dan diasuh. Kamu juga bisa memilih untuk keluar. Oke? Jadi kalau dalam sisi kehidupan nyata, kita akan memandang kamu harus meninggalkan ini toksik, ini. Sebenarnya nggak ada yang ini ya, tetap ada pembelajaran untuk dua sisi. Kita sebagai manusia, kalau kamu bertahan, ada baiknya. Kalau kamu pergi, melepas juga ada baiknya. Ya, jadi silakan memilih hidup ini. Hidup adalah pilihan. Yang nggak boleh adalah setengah hati. Ya, kalau mau bertahan, bulatkan hatimu bertahan, kokohkan. Kalau mau pergi ya silahkan, bulat. Ya, jangan separuh hati. Itu yang bikin kamu nggak ketemu apa-apa. Gemini, energi percintaan kamu September saya lihat beban dan penderitaan, tapi tetaplah bersabar ya. Kita semua, kita udah tua ya. Kita udah hidup mungkin separuh umur. Penonton saya ini saya lihat banyak yang 30 ke atas. Mungkin ada juga ya yang muda-muda. Jadi di dalam umur kita yang udah separuh umur itu, kita sudah puas melewati hal yang seperti ini ya. Beban, penderitaan, suka, duka, rasa sakit. Jadi jangan takut. Jangan takut, kamu akan melewati ini dengan baik-baik. Oke, tetap semangat Gemini. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Persiapkan dirimu ya, sehingga kamu bisa bertindak lebih positif. Mempersiapkan diri untuk kamu lebih sadar, penuh kesadaran memasuki September di dalam cerita percintaan. Oke, Gemini, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini. Teman-teman, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.